UKM atau UMKM membangun fondasi dan diplomasi ekonomi Indonesia. Jadi ada hubungannya loh pendengar kerja. Ini ada beberapa tulisan menarik tentang usaha mikro kecil menengah UMKM yang merupakan fondasi dan bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia. Pemerintah pun serius ternyata membangun ekosistem yang sehat untuk UKM karena UKM ini menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan roda perekonomian rakyat, utamanya di masa pandemi COVID-19. Kalau mungkin restoran besar banyak yang tutup karena operasional sulit, tapi warung kopi masih buka. Tukang ayam goreng masih ada, pecel lele itu masih buka terus. Dan usaha mikro kecil menengah UMKM belakangan menjadi sorotan publik. Gimana enggak? Karena berbagai bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM gencar dilakukan. Bantuannya contohnya nih, mulai dari bantuan pencairan dana usaha dengan mudahnya persyaratan, sampai berbagai bantuan berkala bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, pencairan dana UMKM sering terlaksana secara bertahap dari bulan ke bulan secara langsung tersalurkan pada masyarakat yang membutuhkan dan sudah terverifikasi sebagai pelaku usaha. Hal ini membuat siapapun terpacu gitu ya semangatnya untuk membuat usaha. Pengen gak sih Anda punya usaha? Lalu apa manfaatnya dong bagi pemerintah dalam membagikan berbagai bantuan kepada masyarakat yang punya usaha? Manfaatnya apa yuk? Pakai data kalau mau jawab. Ternyata sesuai aturan nih berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan mikro usaha kecil dan menengah, dijelaskan kalau pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu ada ayat 1 lewat pembinaan dan juga lewat pemberian fasilitas. Nah, regulasi ini hadir karena Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 6 tahun 2020. Intinya sih, ini untuk pelaku usaha mikro didukung lah dalam pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi virus corona ini. Tahu nggak sih pendengar kerja, UMKM sudah banyak memberikan kontribusi pada negara ini dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Bahkan staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan Riza Damanik menjelaskan kontribusi UMKM ditargetkan mencapai 62,36% terhadap PDB atau Produk Domestik Bruto di tahun 2021 dan diharapkan naik terus, naik sampai 65% dari PDB tahun 2024. Jadi pengembangan koperasi dan UMKM di 2021 sampai 2024 sudah sangat dipetakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, di luar negeri juga pemerintah terus mengoptimalkan diplomasi ekonomi. Perwakilan RI bisa menjadi katalis agar para pelaku usaha Indonesia bisa menembus pasar internasional. Contohnya nih, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, yang menyampaikan bahwa meskipun jumlah penduduk Singapura nggak sebesar Indonesia, tapi potensi pasar yang dimiliki Singapura sangat besar. Peluang ini juga harus dimanfaatkan dengan baik. Apalagi dengan tantangan kebutuhan pasar internasional yang makin tinggi, UMKM diharapkan bisa mengembangkan bisnis secara digital lewat e-commerce. Ada lagi contoh dari kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah yang sudah melaksanakan upaya pembinaan kepada UMKM lewat berbagai kegiatan. Ada pameran UMKM Gayeng yang akan dilaksanakan atau sudah di bulan April sampai Mei kemarin dengan serangkaian kegiatan. Ada kurasi, pengembangan kapasitas, business matching, dan lainnya. Apalagi Anda ya, pendengar kerjanya, masyarakat bisa berperan dalam optimalisasi UMKM dengan berinovasi kreatif. Coba membangun usaha yang sesuai kebutuhan pasar dan juga ketika modal sudah dibantu oleh pemerintah. Jadi kalau di masa pandemi ini kita udah mampu membayangkan kekacauan ekonomi global yang juga ada di Indonesia, ya kita akan paham lah ya berapa besar dampak ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Juga yang jelas urusan perut akan merembet ke urusan politik, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan keterlibatan masyarakat. Kalau ekonominya gagal, maka ketertibannya juga bisa jadi sangat akan terganggu. Jadi kita sekali lagi yakinkan bahwa UMKM benar-benar nggak terdampak secara signifikan. Jadi UMKM adalah fondasi perekonomian bangsa Indonesia. Tuh, jadi untuk Anda yang
bisnisnya masih skala UMKM, jangan kecil hati karena Anda adalah pondasinya Menengah Terjaya. Dan untuk mengoptimalkan UMKM harus disadari oleh semua pihak dan mulai dilaksanakan oleh semua stakeholder yang ada di Indonesia. Hidup UMKM!